Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Putri dengan NIM E1121231035. Tujuan saya membuat tugas ini adalah untuk mengerjakan tugas UTS dengan mata kuliah Antropologi Kebijakan yang diampu oleh Mbak Dwi Surti Junida SOS MSI. Sejarah awal perkembangan antropologi. Sejarah awal perkembangan antropologi dimulai pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Berkembang dengan kolonialisme, para antropolog mempelajari masyarakat adat koloni-koloni Eropa. Antropolog ini mempunyai fokus yaitu memahami budaya dan struktur sosial pada masyarakat. Kemudian, setelah Perang Dunia Kedua, antropolog semakin terlibat dalam pembangunan dan seringkali meneliti kebijakan pembangunan yang diterapkan oleh lembaga-lembaga internasional seperti PBB. Setelah itu, kebijakan publik mulai tumbuh dan jauh lebih praktis, yaitu dapat memberikan rekomendasi kebijakan berbasis hasil penelitian lapangan. Di era 1980-an, antropologi kebijakan mulai berkembang, bukan hanya sebagai objek penelitian, tetapi dilihat sebagai proses dari suatu kebudayaan. Seiring berkembangnya, terutama era globalisasi atau era modern, antropologi kebijakan semakin berfokus pada dampak kebijakan global terhadap komunitas lokal. Definisi antropologi ini sendiri merupakan cabang studi yang berfokus pada analisis kebijakan publik melalui perspektif budaya. Antropologi kebijakan mempelajari bagaimana kebijakan itu dirancang, diimplementasikan, dan bagaimana dampaknya pada masyarakat itu sendiri. Kemudian, metode yang digunakan adalah metode etnografi yang sebagaimana digunakan untuk mengkaji bagaimana kebijakan itu diciptakan, diterima, dipahami, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa langkah-langkah dari metode etnografi yaitu pengamatan partisipan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Dalam perspektif antropologi, kebijakan juga dilihat sebagai proses yang mencerminkan praktik suatu kekuasaan, ideologi, dan hubungan sosial. Pada praktik kekuasaan, ideologi, dan hubungan sosial, saya ingin memberikan contoh pada lingkungan sekitar. Contoh yang dapat saya ambil yaitu misalnya pada sebuah desa, pemerintah itu memberikan bantuan berupa BLT atau PKH, yaitu bantuan berupa sembako atau uang tunai kan. Itu seringkali terjadi kesalahan penyaluran bantuan. Misalnya, orang yang sudah mampu secara finansial malah mendapatkan bantuan tersebut, sedangkan orang yang kurang mampu atau bahkan tidak mampu yang lebih layak untuk mendapatkan bantuan tersebut malah tidak mendapatkan bantuan berupa BLT atau PKH itu. Menurut saya, biasanya orang yang sudah mampu secara finansial tetapi malah mendapatkan bantuan dari pemerintah itu karena mungkin faktor orang dalam. Menurut saya, biasanya orang-orang tersebut itu masih bagian dari keluarga, entah kepala desa atau perangkat desa lainnya. Jadi kalau dalam pandangan antropolog, seharusnya dapat mengevaluasi kembali bantuan-bantuan tersebut yang kurang merata atau lebih tidak tepat sasaran, karena lebih ke adanya tidak keadilan sih kalau menurut saya di dalam masyarakat, tetapi bantuan tersebut malah tidak tersampaikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Menurut saya, kebijakan tersebut kurang efisien jika bantuan tersebut itu tidak seharusnya didapatkan oleh yang lebih layak gitu. Maka dari itu, kita sebagai antropolog itu lebih memperhatikan kembali dan mengevaluasi kembali dari kebijakan-kebijakan tersebut. Kemudian, dan lebih tepatnya untuk mendata ulang kembali siapa-siapa saja yang lebih layak mendapatkan bantuan tersebut agar bantuan tersebut lebih tepat sasaran.
sekian, begitu saja menurut saya. Baiklah, cukup sekian tugas video saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.